Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke Ibu, hari ini saya ingin membicarakan tentang rencana supervisi pembelajaran IPAS di 10 April 2 yang akan Ibu laksanakan beberapa hari ke depan. Mangga, Pak. Ya, jadi gini Bu, apa nih tujuan dari pembelajaran yang ingin disupervisi tersebut? Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya, Pak. Wah, menarik sekali ya Bu tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Metode pembelajaran dengan menerapkan konsep gaya belajar murid-murid yang berbeda, Pak. Oke, metodenya adalah Ibu menggunakan proyek berbasis kelompok ya Bu ya. Oke, Baik, Pak. nah saya ingin Ibu nanti bisa memfokuskan pengamatan pada kegiatan observasi dan diskusi kelompok Bu. Baik, Pak. Oke, Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan. Baik, Pak. Ini Bu, ngomong-ngomong ya Bu, dari standar proses Bu yang kita miliki ini, bagian mana yang menurut Ibu itu paling ingin untuk Ibu tingkatkan atau kembangkan? Yang ingin saya terapkan adalah dengan memberikan pemahaman tentang konsep bagaimana murid saya belajar dengan gaya profil belajar yang berbeda-beda, Pak. Oke, jadi Ibu ingin meningkatkan ya bagaimana Ibu ini bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang berbeda-beda yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik, lalu indikatornya menurut Ibu apa nih kalau Ibu itu bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda tersebut? Indikatornya adalah kebutuhan siswa yang berbeda-beda tadi. Kemudian saya berusaha untuk menjelaskan konsep belajar yang berbeda pula, Pak. Oke, jadi indikatornya adalah semua siswa Ibu ya bisa memahami konsep yang Ibu berikan dengan lebih mudah, dan tentunya semua siswa Ibu bisa untuk menikmati proses pembelajaran yang Ibu berikan ya, karena sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini Bu, kalau dari saya buat skala ya Bu, dari 1 sampai 10, di mana angka 1 jika Ibu belum bisa memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu yang berbeda-beda, dan angka 10 jika Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu yang berbeda-beda. Sekarang Ibu ada di angka berapa kira-kira menurut Ibu? Kalau menurut saya ada di angka 6, Pak. Oh, bisa jelaskan Bu, di angka 6 seperti apa? Karena saya belum bisa mengakomodir siswa. Paling saya baru menyampaikan tentang pemahaman tentang konsep belajar yang sedang, mudah, dan sulit. Oke, jadi sekarang ke depan, beberapa ke depan Ibu ingin meningkatkan di angka berapa? Insya Allah di angka 8, Pak. Angka 8 ya Bu, jadi ingin di angka 8, seperti apa Bu di angka 8-nya? Di angka 8 dengan cara memberikan kebutuhan gaya belajar murid saya yang berbeda-beda. Kemudian ada beberapa indikator yang harus saya penuhi yang sebelumnya saya bicarakan, Pak. Oke, dari alternatif yang Ibu sampaikan nih, rencana apa ke depannya yang akan Ibu lakukan? Rencana yang pertama, saya memberikan proyek pengamatan atau observasi. Kemudian yang kedua itu membuat diskusi kelompok. Oke, apalagi Bu yang bisa Ibu lakukan? Yang kemudian saya berusaha untuk memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk presentasi di depan kelas, Pak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah menyampaikan ya alternatif yang akan Ibu kerjakan untuk bisa meningkatkan kemampuan Ibu memenuhi gaya belajar mereka yang berbeda-beda ya Bu. Baik. Kapan nih rencana yang akan Ibu lakukan ini? Insya Allah minggu depan, Pak. Minggu depan ya. Dengan siapa saja Ibu bisa membantu Ibu? Dengan rekan sejawat. Sejawat. Ada lagi Bu yang bisa diminta dukungan? Dengan BPBK, Pak. Guru BPBK ya Bu ya. Baik Ibu ya, percakapan kita sekarang alhamdulillah sudah hampir selesai. Kira-kira menurut Ibu apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita kali ini?
yang saya simpulkan, saya memperoleh informasi tentang gaya belajar murid yang berbeda, dan yang kedua itu memberikan situasi yang menyenangkan untuk belajar siswa. Baik Ibu ya, terima kasih atas waktunya. Insya Allah nanti kita ketemu beberapa hari ke depan setelah saya melakukan supervisi pembelajaran di kelas terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktunya. Tetap semangat dan sehat selalu. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Sebelum
makronutrien. Makro yang berhubungan dengan makronutrien. Contoh makronutrien. Makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian yang mikro berhubungan dengan vitamin dan mineral. Nah, lanjut kita bergerak ya, bebas ya, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, itu pergerakan manusia. Tapi kalau tumbuhan bergeraknya seperti sapu angin. Kemudian peka terhadap rangsang. Ya, contohnya sini,
Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah Ibu telah melaksanakan pembelajaran di kelas. Bagaimana kesan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar. Anak senang dan antusias untuk melakukan pembelajaran Pak. Alhamdulillah saya juga melihat siswa Ibu sangat senang dan antusias ketika Ibu memberikan pembelajaran di kelas. Baik Pak, Alhamdulillah. Ibu bisa melihat hasil pengamatan saya. Ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan. Baik Pak, terima kasih atas umpan baliknya. Apa saja yang harus saya tingkatkan Pak? Pertama, Ibu bisa meluangkan waktu yang lebih banyak lagi untuk kegiatan observasi dan diskusi kelompok. Yang kedua, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik lagi kepada siswa Ibu. Baik Pak, terima kasih. Saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Ibu juga bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya. Baik Pak. Saya berharap pembelajaran Ibu di yang akan datang bisa lebih efektif lagi ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Ibu tetap semangat dan sehat selalu.